ini merugikan buat timnas Indonesia karena Vietnam yang notabene adalah tim terkuat juga ya. Gue ngeliat kayaknya terlalu overconfidence gitu ya. Halo semuanya, balik lagi di The Brothers Talk. Ini gue gak tahu episode keberapa, gue lupa, 26 kalau nggak salah. Dan ini habis pertandingan antara Indonesia lawan Laos tadi gitu ya. Dan pasti akan gue bahas. Dan juga mungkin gue akan bikin videonya terpisah. Tapi dalam satu waktu gue nge-tag gitu ya. Gue akan bahas soal pertandingan tadi Indonesia lawan Laos. Dan juga beberapa pertandingan yang akan datang di akhir minggu ini. So, kita mulai aja. Oke, yang pertama kita bahas pertandingan tadi di AFF. 3-3 gitu ya skornya. Dan sangat disayangkan Marcelino Ferdinand karena kena kartu merah di pertandingan tadi, dan menurut gue dua pelanggaran itu sangat amat penting gitu ya, dan ini merugikan buat timnas Indonesia karena mengingat nanti di hari Minggu nanti gitu ya akan ketemu sama Vietnam yang notabene adalah tim terkuat juga ya, tim kuat di grup B ini. So mungkin kita coba ulas dulu dari starting line up yang diturunkan oleh Sintayong. Ini gue ngeliat ada Kakang Rudianto, terus juga ada Kadek Ariel dan Muhammad Ferrari di belakang. Kipernya ada Dava Fasya. Lalu di wing kanan ada Pratama Arhan dan Doni Tripe Pamungkas. Di tiga gelandangnya ada Arhan Fikri, lalu Marcelino Ferdinand dan juga Raihan Hanan. Di dua strikernya ada Hoki Caraka dan juga Rafael Struik. Gue ngeliat formasi ini sebenarnya agak agak mengagetkan gitu ya, ngelihat tiga di belakang gitu ya, karena memang ada Kakang Rudianto di situ, di convert dan dipaksa untuk jadi tiga back tengah. Nah biasanya Kakang kan bermain di back sayap kanan gitu, dan itu tadi sangat amat tidak tidak maksimal gitu ya yang gue lihat. Dan gue ngelihat permainan kita tidak cukup baik mau di babak satu ataupun babak kedua, terutama di lini belakang dan juga lini tengah gitu ya. Space yang memang di antara tiga back kita itu dan juga dua gelandang atau double pivot kita itu sangat amat terekspos tadi, baik di babak ke satu ataupun babak kedua. Kalau teman-teman ngelihat sering banget keserang, dan memang gua rasa harusnya nggak semudah itu ditembus oleh Laos, di mana pemain Laos punya kecepatan yang cukup baik, dan benar-benar Laos bisa memanfaatkan space yang ada di lini belakang kita dan lini tengah kita, sehingga mereka bisa memaksimalkan setiap peluang yang memang mereka dapatkan. Di babak pertama gue menyoroti Kadek Ariel dan juga Muhammad Ferrari, dimana gue nggak tahu ya, gue ngeliat kayaknya terlalu overconfidence gitu ya. Muhammad Ferrari sering banget overlap dan meninggalkan lubang di lini belakang, sehingga Kadek Ariel dan Kakang Rudianto jadi sedikit kewalahan juga, dan berkali-kali gitu ya itu terekspos dengan mudahnya oleh tim Laos gitu, sehingga ya kita lihatlah gol pertama dan gol keduanya Laos itu benar-benar terekspos sekali gitu ya lini belakang kita gitu, terlepas dari memang ya Kadek Ariel dan Muhammad Ferrari ini menyumbang gol gitu, tapi untuk bertahannya mereka agak sedikit karatan gitu ya. Nah ini yang memang perlu diperbaiki. Kalau misalkan memang ngelihat susunan pemain yang memang dibawa gitu ya di AFF kali ini, menurut gua Kadek Ariel dan Muhammad Ferrari adalah pilihan yang paling tepat gitu ya untuk ada di sini. Cuman satu tandemnya di lini belakang itu yang perlu diperhatikan. Gue lebih lebih firm ketika Doni Trip Pamungkas ada di situ gitu ya. Jadi Kadek Ariel tetap di tengah, Muhammad Ferrari di sisi kanan, dan Doni Trip Pamungkas di back tengah kiri. Nah itu menurut gue itu jauh lebih firm gitu. Tapi meskipun gitu ya, kalau misalnya kita soroti tadi permainan Doni Pamungkas jauh lebih hidup dan jauh lebih oke ketika memang ditaruh di wing back kiri. Cuman gak ada pilihan lain gitu ya kalau misalkan memang masih mau menggunakan 3 back. Kalau misalnya tadi kita lihat juga gitu ya, di babak pertama Doni Pamungkas sering banget ngirim umpan-umpan yang cukup baik lalu menusuk dari sisi kanannya Laos, cuman memang belum belum maksimal. Jadi ya sebenarnya gue juga nggak ngerasa kecewa dengan hasil ini gitu ya, meskipun lawannya Laos dan kita ditahan imbang, ya seenggaknya
ini banyak banget lah, opportunity untuk bisa dikembangkan gitu ya di timnas kita. Dan memang balik lagi gue akan bilang bahwa ini menunjukkan gap dari kualitas pemain abroad dan juga pemain-pemain yang memang ada di liga lokal kita gitu. Kita bisa lihatlah dari sisi basicnya, dari sisi kontrol ataupun dari sisi passing itu udah beda banget sih kalau misalkan kalian lihat gitu ya. Tapi meskipun hasilnya imbang, gue nggak ngerasa kecewa sama sekali gitu ya, mengingat pemain-pemain yang diturunkan masih masih sangat potensialnya berkembangnya itu sangat amat besar gitu. Jadi ya it's okay lah, nggak apa-apa. Ini cuma satu pertandingan dan nanti ya kita harus look out melawan Vietnam sih sebenarnya. Nah, lalu di babak kedua sebenarnya banyak juga gitu ya peluang-peluang yang terbuang gitu. Ya kalau kita lihat dari 3 gol yang terjadi gitu ya dari apa, dari timnas kita itu dari lini belakang semua gitu. Ini terbukti bahwa striker kita masih belum bisa, efektif gitu ya. Terutama sorry to say gue harus bilang Hoki Caraka agak sedikit kurang perform di 2 pertandingan awal ini gitu ya, baik di pertandingan pertama ataupun pertandingan tadi. Gua nggak ngerasa positioning dia itu cukup oke, terus juga duel-duelnya juga nggak kelihatan sama sekali, bahkan gua nggak ngelihat sama sekali kontribusinya dia tadi, sorry to say. Dan memang kayaknya perlu coba untuk dirotasi lagi gitu ya, dirotasi lagi, ya mungkin Arkan Kakak boleh dimainkan atau mungkin bisa Victor Detan dimainkan dari awal gitu, dengan benar-benar memainkan Victor Detan dan juga Rafael Struijk di depan, sehingga ya mungkin Marcelino Ferdinand tadi, 2 kartu kuning yang didapat oleh Marcelino Ferdinand adalah pelanggaran yang nggak perlu. Yang pertama itu dia terima di babak pertama, dan yang kedua itu juga dia terima ya seharusnya nggak perlu melakukan pelanggaran seperti itu, sehingga itu kan merugikan untuk tim ya, bukan cuma di pertandingan ini tapi yang pasti nanti di lawan Vietnam nanti dia nggak bisa main sama sekali. Dan ini patut banget dia evaluasi, dia harus coba introspeksi dirinya gitu ya, karena hal tersebut sepertinya muncul dari kefrustasiannya dia gitu, di mana dia nggak agak kesulitan dalam menembus lini belakangnya Laos ini. Jadi iya, dia punya ambisi tersendiri ya. Gue paham bahwa mereka ini pemain-pemain muda sehingga punya ambisi-ambisi yang lebih gitu ya untuk bisa menunjukkan kapasitas mereka bahwa mereka ini layak dan yang lain-lainnya. Jadi ya kartu merah yang nggak perlu, tapi di satu sisi gue akan sedikit memaklumi mengingat dia masih sangat muda gitu ya, sehingga keputusan-keputusannya pun masih belum begitu bijak gitu lah dalam pertandingan gitu. Tapi ya kita pengen tahu ke depannya akan seperti apa, nanti akan lawan Vietnam soalnya, dan gue sepertinya akan ngelihat eh karena kan kalau tadi mainin Marcelino itu diplot sebagai attacking midfielder, di mana yang memang sedikit free roll, cuman tadi nggak kelihatan free rollnya karena support pemain di sekitarnya juga kurang kurang maksimal tadi tuh gue lihat gitu ya. Apalagi siapa, Raihan Hanan gitu ya kalau nggak salah ya. Raihan Hanan itu juga agak sedikit masih kurang tenang gitu ya di lini tengah, sehingga ya masih nggak padu gitu di lini tengah, sehingga menurut gue nanti di lawan Vietnam sepertinya Victor Detan akan jadi pemain starting gitu di posisi kanan gitu ya, dengan mungkin kalau misalkan memang mau menggunakan posisi terbaik menurut gue, di belakang ada Cahaya Supriyadi, terus di 3 back itu tadi mungkin ada Donetri Pamungkas, terus juga Kadek Arel dan juga Muhammad Ferrari. Di wingnya gua rasa Arhan nggak maksimal di wing kanan gitu ya, jadi jangan, nggak usah maksa Asnawi di kiri terus Arhan di kanan, nggak usah maksa menurut gue Sintayong gitu ya. Jadi mendingan Asnawi taruh di kanan, lalu di kiri tetap Arhan, di kiri Arhan jadi di kiri, nggak di convert lagi jadi wing kanan, karena secara kapasitas dan capability-nya dia masih belum bisa untuk inverted kayak gitu. Jadi percuma kalau misalkan memang mau nge-switch posisinya mereka. Lalu di tengah ini yang benar-benar harus dijaga, karena tadi juga gue agak sedikit kaget gitu ya, Janadin Faris yang masuk menggantikan Rehan gitu. Nggak jelek, tapi menurutku masih bener-bener shaky banget lah permainannya gitu. Jadi nggak stabil, sehingga banyak banget passing-passing yang salah. Ya
Arkan Fikri adalah salah satu opsi yang paling baik di lini tengah. Jadi menurut gua Arkan Fikri akan tetap harus ada di situ dan mungkin didampingi oleh Robby Darwis. Lalu di depannya tadi seperti yang gue bilang, Victor Detan di kanan, Hoki Caraka di tengah, dan di kiri ada Rafael Struijk. Itu gue rasa adalah opsi yang paling make sense ketika kita melawan Vietnam supaya kita bisa dapetin poin penuh. Tetapi terlepas dari itu, kalau gue secara pribadi dan gue harap juga para fans timnas ngelihat ini adalah salah satu apa ya, momen untuk bisa kita lihat kualitas-kualitas pemain-pemain kita itu seperti apa gitu ya, dari sisi basicnya, terus juga secara intelijensi dalam bermain sepak bolanya seperti apa ya, kita kita bisa menilai di situ dan kita tahu gitu ya sejauh mana timnas kita akan melangkah gitu ya dengan komposisi seperti ini. Tapi ya gua harap sih nanti lawan Vietnam akan ada banyak kejutan dari timnas kita, akan bisa banyak banyak kombinasi-kombinasi yang bisa dimainkan oleh pemain-pemain kita, karena gue ngerasa itu adalah satu kelebihan di timnas kita yang memang harus kita manfaatkan gitu. Jangan sampai kalau tadi gue lihat ada banyak hal-hal yang memang sifatnya individual sehingga itu juga tidak memaksimalkan dari sisi potensial tim ini. So ya meskipun tiga sama, it's okay lah, nggak apa-apa. Itu yang memang patut banget dievaluasi adalah di sisi lini belakang, di mana lini belakangnya ini gue bingung ya, ada plus poin dan minus poinnya. Plus poinnya adalah mereka mampu mencetak gol di pertandingan ini karena 3 gol itu dari Muhammad Ferrari 2 dan Kadek Arel. Tapi minusnya adalah space-nya terlalu kebuka dan terlalu mudah dieksploitasi oleh pemain Laos tadi. Apalagi nanti melawan Vietnam yang memang notabene pemain-pemain yang memang high pressing, terus kenceng, keras dan lain-lain. Nah itu patut diwaspadai sih. Jadi good luck buat timnas kita. Mungkin segitu aja. Thank you for watching and see you.